Beberapa tahun terakhir, emas menjadi aset yang mengalami kenaikan paling tinggi di dunia, mengalahkan aset apapun. Bayangkan saja, sejak November tahun 2022, aset ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai 260% terhitung hingga video ini dibuat. Bahkan, jikapun kalian membeli emas di awal 2025, nilainya akan naik 90% jika dijual pada hari ini. Emas mencapai rekor tertingginya hingga sempat menyentuh angka 5.500-an US dollar per troy ounce emas. Namun, pada tanggal 29 Januari 2026, aset safe haven ini mengalami koreksi yang cukup tajam. Hanya dalam 4 hari, emas mengalami penurunan hingga 20% dari harga all-time high-nya ke harga 4.400 US dollar per troy ounce emas. Para peramal investasi yang memprediksi harga emas sudah bubble, memprediksi harga emas akan terus mengalami koreksi hingga di kisaran 3.000-an US dollar. Namun, ramalan itu langsung terbantahkan dengan harga emas yang kembali rebound sejak tanggal 2 Februari, kembali ke angka 5.000 dolar Amerika Serikat 2 hari setelahnya. Ini membuktikan bahwa banyak orang sangat percaya bahwa emas adalah aset yang paling aman dalam situasi geopolitik yang kian memanas. Ada salah satu gagasan menarik dari seorang investor terkenal asal Indonesia yang berpendapat bahwa kenaikan emas ini memang didesain oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk melunasi utang Amerika yang sangat tinggi. Ini memang gagasan yang cukup menarik, tapi sekali lagi, teori ini hanya imajinasi liar seseorang tanpa dukungan data relevan. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa lonjakan harga emas ini tidak terjadi begitu saja. Awal mula lonjakan emas ini dimulai ketika Amerika di bawah Joe Biden bersama negara-negara aliansi barat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Cadangan mata uang US dollar dan euro milik Rusia yang disimpan di bank-bank luar negeri, khususnya negara aliansi barat seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya dibekukan alias tidak dapat ditarik atau digunakan sama sekali. Sanksi ini membuat Rusia kehilangan setengah dari aset kekayaannya. Total kerugian atas sanksi ini mencapai 300 miliar US dollar lebih, sedangkan total kekayaan aset Rusia waktu itu berada di kisaran 600 miliar US dollar. Pembekuan aset secara sepihak ini membuat Rusia sempat mengalami krisis ekonomi cukup parah. Nilai rubel anjlok hingga 40%, inflasi sangat tinggi, dan lonjakan harga kebutuhan pokok meningkat tajam. Alhasil, demo besar-besaran sempat terjadi di Moskow. Lantas, apa hubungan semua ini dengan lonjakan harga emas? Ketika sanksi ini resmi diberlakukan pada 24 Februari 2022, negara-negara dunia terutama anggota BRICS mulai ketakutan bahwa apa yang dialami Rusia bisa saja menimpa negaranya sewaktu-waktu. Bayangkan, Anda menaruh setengah kekayaan Anda di deposito mengharapkan bunga untuk pertumbuhan aset, namun jangankan mendapat bunga seluruh uang di deposito itu, malah dibekukan, tidak bisa ditarik. Atau bahasa kasarnya, uang Anda dicuri oleh bank tersebut. Meskipun ini efektif untuk menghukum suatu negara, hal ini rupanya dalam sekejap melemahkan kepercayaan dunia terhadap sistem keuangan negara barat. Jika negara adidaya seperti Rusia saja dapat diperlakukan seperti ini, apalagi negara lain. Karena khawatir apa yang menimpa Rusia bisa terjadi pada negaranya, akhirnya negara-negara besar mencari alternatif aset yang tahan terhadap intervensi negara barat serta dapat bertumbuh seiring berjalannya waktu. Dan pilihan mereka jatuh pada emas. Negara-negara seperti Turki, India, Rusia, dan terutama Cina mulai mengurangi aset US dollar yang mereka miliki dengan membeli emas secara besar-besaran melalui bank sentral mereka masing-masing. Jika kita melihat data yang dikeluarkan oleh World Gold Council, sejak tahun 2022 bersamaan dengan sanksi Rusia diberlakukan, pembelian emas oleh bank-bank sentral negara melonjak tajam lebih dari 1.100 ton pada tahun itu. Bandingkan dengan data pembelian emas sebelum tahun 2022 yang rata-rata hanya di kisaran 500 ton per tahun. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun-tahun berikutnya pembelian emas selalu mencapai angka 1.000 ton lebih. Hal ini yang kemudian membuat harga emas mengalami rally dalam 4 tahun terakhir. Alhasil, orang yang telah berinvestasi emas sejak beberapa tahun lalu pasti akan tersenyum lebar mengingat nilainya yang semakin mahal dan berlipat-lipat. Bagaimana tidak?
Pada tahun 2022 saja, harga emas antam di pasaran masih seharga 900 ribuan per gramnya. Dan pada hari ini, harga emas antam yang sama telah mencapai 2.950.000, belum lagi jika dijual di harga all-time high, yang sempat mencapai harga 3 juta rupiah lebih per gramnya. Bahkan meskipun baru membeli emas di awal tahun 2026 dan dijual pada hari ini, kalian tetap untung dengan margin kurang lebih 16%. Meski demikian, ini sama sekali bukan ajakan untuk berbondong-bondong membeli emas, mengingat harga saat ini yang masih dekat dengan harga all-time high-nya beberapa minggu yang lalu. Selain itu, berinvestasi pada emas fisik. Sebagai contoh paling populer di Indonesia, yaitu emas antam, memiliki spread yang cukup besar. Perbedaan harga jual dan beli terlalu lebar dengan selisih 6 hingga 10%. Bahkan pada kondisi tertentu, bisa mencapai 12%. Tentu, jika ingin berinvestasi pada aset ini, kita harus berpikir dua kali apakah kita yakin bahwa aset ini bisa tumbuh lebih tinggi daripada spread yang telah ditetapkan. Namun, ada alternatif menarik jika Anda ingin berinvestasi berdasar nilai harga emas dengan spread yang sangat rendah. Dan aset itu adalah XAUT Tether Gold dan PEX Gold. Dua raksasa token kripto yang nilainya dipatok langsung pada harga emas fisik global. Sederhananya, memiliki token ini sama seperti memiliki emas batangan asli, namun dalam bentuk digital di blockchain. Bayangkan Anda ingin investasi emas, tapi malas repot mengurus surat-surat, tidak mau pusing memikirkan tempat penyimpanan yang aman dari pencuri, dan tidak ingin keluar rumah ke toko emas. XAUT dan PEXG bisa menjadi alternatif. Keduanya adalah emas digital yang sah secara teknologi blockchain, di mana per satu koin yang Anda beli mewakili satu ons emas fisik yang disimpan di brankas baja yang aman di Swiss dan Amerika Serikat. Prinsip kerjanya mirip seperti kwitansi digital. Saat Anda membeli satu koin PEXG atau XAUT, perusahaan penerbitnya menjamin bahwa ada emas batangan fisik yang diletakkan di dalam brankas atas nama pemegang koin tersebut. Jadi, nilai koin ini akan selalu mengikuti naik turunnya harga emas dunia. Jika harga emas dunia naik, harga koin Anda ikut naik, begitu juga sebaliknya. Ini sangat berbeda dengan Bitcoin yang harganya murni ditentukan oleh permintaan pasar dan cenderung sangat liar. Keunggulan utama dari koin-koin ini adalah fleksibilitasnya. Di toko emas fisik, biasanya Anda sulit membeli emas dalam jumlah yang sangat kecil, misalnya hanya senilai Rp50.000. Namun dengan XAUT atau PAXG, Anda bisa membeli emas dalam pecahan yang sangat kecil tergantung dari exchange yang Anda gunakan. Selain itu, ini memungkinkan Anda membeli dan menjual emas digital ini kapan saja selama 24 jam melalui aplikasi ponsel, tanpa harus menunggu toko emas buka atau mengantre panjang. Aset ini terbilang aman karena di bawah naungan perusahaan yang memiliki rekam jejak baik, transparan, dan kredibilitas tinggi. PEXG diterbitkan oleh Paxos Trust Company yang diawasi langsung oleh New York Department of Financial Services. Ini adalah salah satu regulator keuangan paling ketat di dunia. Mereka melakukan audit cadangan emas setiap bulan oleh perusahaan audit pihak ketiga yang independen. Sementara XAUT Tether Gold diterbitkan oleh Tether, perusahaan raksasa di balik USDT. Pada tahun 2026, XAUT memegang pangsa pasar dominan, sekitar 60%, dalam ekosistem emas digital karena modalnya yang besar. Emas XAUT disimpan di Swiss, negara yang terkenal sangat aman dan netral secara politik untuk penyimpanan aset berharga. Berinvestasi pada aset seperti emas dengan spread sangat rendah tentu adalah opsi yang sangat menarik. Namun, bukan berarti aset ini tidak memiliki resiko, mengingat ini adalah aset digital. Sangat penting untuk selalu menjaga keamanan akun atau private key setiap pengguna. Jika ceroboh memberikan kata sandi atau akun terkena peretasan, aset bisa hilang dalam hitungan detik tanpa bisa dilacak atau dikembalikan oleh siapapun. Selain itu, meskipun aset ini dikelola oleh perusahaan besar dan kredibel, bukan berarti perusahaan ini tidak bisa mengalami kolaps ataupun bangkrut. Dalam dunia bisnis, segala hal bisa terjadi. Berinvestasi pada aset ini artinya kita menggantungkan harta kita pada perusahaan yang mengelolanya. Perlu diketahui juga, meskipun terdapat klaim, bisa melakukan penukaran langsung token kripto tersebut dengan emas fisik. Namun, penukaran koin menjadi emas batangan asli biasanya hanya bisa dilakukan dalam jumlah yang besar, yaitu sesuai dengan emas batangan internasional
seberat 400 ounce atau kisaran 12 kg, yang nilainya kurang lebih 34 miliar rupiah mengacu pada harga sekarang. Jadi, bagi investor kecil, aset ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai alat untuk mencari keuntungan dari kenaikan harga, bukan aset fisik yang 100% sepenuhnya dalam kendali diri sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Mana yang menurut kalian lebih menarik? Emas fisik atau emas digital? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.